Ya, kita langsung aja masuk ke episode kali ini. Ya, kembali lagi di podcast Mulai Dulu Aja bareng gue Naufal Al-Harits. Episode ke-56. Ya, episode 56 yang mungkin sudah sangat jauh kita melangkah. Di episode kali ini gue pakai aksesoris yang baru gue pasang. Gue pakai boom arm buat mikrofon. Jadi apa ya? Semoga aja hasilnya lebih baik lah daripada sebelumnya secara kualitas suara, secara ya segala macam. Semoga aja lebih baik lah. Kita lihat aja hasilnya seperti apa. Oke, kita langsung aja masuk ke bahasan di hari ini, di episode ke-56 ini. Jadi sebenarnya gue bingung juga sih untuk bikin episode ke-56 ini. Karena apa ya, beberapa hari ini dan beberapa minggu kebelakang ini gue lagi gak banyak hal yang gue rasakan gitu. Karena apa ya, gue lebih banyak di kamar doang gitu. Gue di kamar ngediting atau ngetik-ngetik apa segala macem, atau ngelakuin main komputer segala macam. Maksudnya gak banyak hal yang aneh-aneh yang terjadi lah gitu. Gue mikirnya seperti itu. Lagi gak ada hal dinamis yang bergerak gitu. Dalam artian ya udah selama seminggu 2 minggu kebelakang ini lempeng-lempeng aja kehidupan ya gitu-gitu aja gitu. Dan terkadang sebenarnya kalau tidak ada hal yang terjadi itu bikin gue bingung kalau menulis skrip itu gue mau nulis apa gitu. Kayak gue mau bahas apa gue akhirnya bingung gara-gara nggak ada hal yang terjadi gitu. Nah, terkadang tuh kalau nggak bisa kalau bingung untuk nulis skrip itu gue berpikir untuk apa gue berhenti dulu gitu bikin podcast, apa gue break dulu, atau enggak gue sekalian udahan atau segala macam gitu. Gue kadang-kadang mikir kayak gitu, dalam artian karena gue bingung apa yang ingin gue bahas, karena gak ada yang gue resahkan. Jadi kadang-kadang gue mikir apa gue break dulu, kenapa ide kreatif gue gak muncul dan lain sebagainya gitu. Aneh juga sebenarnya sih. Kadang juga gue teman mungkin banyak orang juga yang bisa dibilang merintis hal-hal semacam ini. Mungkin ini bisa di podcast atau mungkin di YouTube atau sebenarnya apapun sih. Ada yang buka bisnis juga misalkan. Itu kadang merasa underappreciated kalau diukur berdasarkan effort yang dikeluarkan dengan angka yang muncul gitu. Dalam artian kalau mau bikin podcast kayak gini kan gue bisa bilang ada effort yang dikeluarkan gitu. Dalam artian nyiapin skripnya, nyari ide dulu, terus nulis skripnya, baru abis itu revisi lagi skripnya, baru rekaman suara misalkan, atau nggak rekaman pakai video juga kayak gini, dan abis itu baru proses editing. Misalkan filenya tuh durasinya berapa misalkan ya, setengah jam gitu misalnya, durasi podcastnya tuh setengah jam. Itu pasti pas editingnya itu membutuhkan waktu yang 2 kali lipat lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya episodenya tuh 30 menit gitu rekamannya, jadi gue butuh untuk ngedit itu 1 jam gitu. Dan kayak waktu itu pernah gue punya episode itu rekamannya itu, file rekamannya itu 2 jam 1 jam 40-an menit lah gitu. Gue inget gue itu gue bikinnya editnya sampai 3 jam gitu. Kayak ada waktu yang dipakai di situ lah. Abis editing, abis itu bikin poster, terus di-upload segala macam gitu. Jadi kayak merasa underappreciated, merasa kurang terapresiasi kalau diukur berdasarkan effort yang dikeluarkan gitu. Effort yang dikeluarkan gue bisa bilang cukup besar, tapi angka yang muncul tuh nggak sebesar itu gitu. Maksudnya secara view, secara pendengar segala macam tuh angka yang keluar terkadang tuh nggak sesuai dengan apa yang effort yang dikeluarkan gitu. Mungkin teman-teman yang tadi gue bilang sedang merintis sesuatu atau masih di tahap-tahap di bawah baru mulai gitu, akan merasakan hal semacam itu sih. Ya, itu hal yang mau gue bahas dan mau gue patahkan juga di episode kali ini. Balik lagi pada saat kayak gitu tuh, pada saat yang gue bilang tadi, effort yang kita keluarkan amat sangat besar, tapi angka yang muncul atau feedback ke kita tuh nggak terlalu besar, akan selalu ada 1 atau 2 orang yang akhirnya ngingetin kenapa kita di awal mulai dan kita harus terus lanjut gitu. Di gua pun amat sangat benar hal seperti ini. Dalam artian
tiba-tiba entah dari mana, mungkin ini gue bisa bilang mungkin tangan Tuhan juga kali, pertolongan dari Tuhan kali ya. Maksudnya dalam artian akan selalu ada satu atau dua orang yang tiba-tiba misalnya nge-kontak, nge-DM gue misalkan, atau mungkin dari ya nge-DM atau nge-share atau apa segala macam lah. Dalam artian ada satu dua orang yang tiba-tiba tuh merasa terbantu gitu dengan hal yang gue bikin gitu, dan gue secara nggak langsung tuh membuat dia menjadi merasakan hal yang lebih baik gitu daripada sebelumnya gitu, karena dia mendapatkan suatu value, added value dari apa yang gue bikin gitu, atau mungkin yang lo bikin gitu. Kayak gue bilang tadi, mungkin pasti akan ada satu dua orang yang merasakan hal seperti itu dari apapun yang lo lakukan gitu. Itu yang nggak ada harganya banget sih, dalam artian pada saat ada satu atau dua orang yang tiba-tiba nge-DM atau nge-WhatsApp atau apapun lah, yang bilang makasih telah terbantu gitu sama apa yang kita bikin. Yang di gua di sini adalah podcast gitu. Dia berterima kasih tuh kepada podcast yang gue bikin gitu. Hal ini tuh mengingatkan gua kepada satu postingan microblog yang pernah gue lihat juga di Instagram. Gue lupa juga penulisnya siapa, tapi yang dia bilang adalah kayak gini: you don't need 10k customers, you don't need 1k true fans. You don't even need 10 clients. Just change one person life. Jadi kita nggak butuh 10.000 customer. Kita juga nggak butuh 1.000 true fans apa ya? Penggemar yang penggemar setia gitu. Kita juga nggak butuh 10 klien. Tapi yang kita butuhkan cuma adalah kita hanya perlu mengubah hidup satu orang gitu. Gue setuju banget sebenarnya sama hal ini sih. Apa ya? Kadang kita suka berpikir seberapa banyak orang yang nonton, seberapa banyak orang yang dengar, seberapa banyak orang yang lihat dan lain sebagainya gitu. Dalam artian semua tuh diukur berdasarkan angka terus gitu. Kalau misalkan di podcast mungkin ada Spotify Connect misalkan, atau di YouTube ada YouTube Studio, itu tuh adalah hal yang selalu kita ukur tuh, kita lihat segala macam. Dalam artian angkanya naiknya, angkanya turun gak, ini apa yang salah sih gue bikin kayak gitu, kayak apa ya, kita hanya melihat dari sisi angka gitu. Ujung-ujungnya kan seperti itu, dan itu akan membuat kita gila sendiri. Gue pikirnya sih seperti itu sih. Yang itu juga yang kadang-kadang gue rasakan juga sebenarnya. Padahal ada orang-orang yang benar-benar terbantu karena hal yang mungkin kita anggap remeh sebenarnya gitu. Kayak di beberapa kejadian gitu gue pernah mengalami juga kayak gini sebenarnya. Dalam artian pas gue bikin episodenya itu, episode yang ada beberapa, ini bukan satu kejadian doang dan beberapa kali gitu. Pada saat bikinnya gue mikir itu adalah hal yang dekat dengan gue gitu. Jadi dalam artian gue gak perlu mikir banyak untuk bikin episode atau rekaman yang itu gitu. Gue mungkin kadang-kadang berpikir kayak ini sebenarnya di internet juga ada, tanpa gue bilang mungkin orang bisa tahu sebenarnya. Tapi ternyata gak seperti itu gitu. Dalam artian apa yang kita anggap remeh tuh mungkin aja untuk orang lain yang enggak gitu. Kayak gue sering bilang juga, kita gak bisa menempatkan sepatu kita di kaki orang lain gitu. Dalam artian apa yang kita anggap remeh, tapi sebenarnya untuk orang lain itu adalah sebuah hal yang sangat berharga atau sangat membantu gitu. Yang kebetulannya mungkin mereka nggak tahu gitu. Jadi mungkin yang perlu kita pikirkan adalah tadi bagaimana cara kita bisa membantu satu orang itu gitu. Gue mau ngajak lo untuk yang lagi nonton di YouTube atau mungkin lagi dengar lewat Spotify atau Anchor atau apapun, untuk memulai apapun yang lo mau coba gitu. Apapun itu, maksudnya kayak tadi misalnya lu mau bikin podcast lu sendiri, ya udah yang penting mulai dulu gitu. Atau lu mau bikin video pertama lu, ya tinggal mulai aja gitu. Atau mungkin apapun, lu pengen bikin coffee shop lu sendiri misalkan, atau lu pengen belajar skateboarding atau apapun itulah. Yang penting gue mau ngajak lo, gue mau nantang lu untuk memulai apapun yang pengen lo coba gitu, apapun yang menjadi interest lu. Dan kebetulan juga pada saat lagi pandemi ini, gue rasa hal itu lebih enak untuk dilakukan gitu, karena kita lebih banyak di rumah juga gitu. Gue mau ngajak lo juga untuk mulai memberikan value dari sekecil apapun ke orang lain gitu. Jadi gue pengen ngajak lo selain memulai apapun yang lo mau coba, tapi juga bisa memberikan value sekecil apapun ke orang lain gitu. Dalam artian mungkin kalau bisa dari sisi uang, ya dari sisi uang. Tapi gue pikir mungkin gak semua orang punya uang juga gitu misalnya, apalagi dalam jumlah besar gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai dari value-value kecil yang kita berikan adalah misalkan tadi dalam bentuk konten misalkan. Misalnya lu bisa masak gitu, lu nyoba mulai belajar masak gitu. Lu bisa membagikan tentang bagaimana sih cara bikin nasi goreng misalkan, apalah nggak tahu lah, misalnya gimana cara bikin nasi goreng atau bikin spaghetti misalkan gimana gitu. Lu bisa membagikan kayak gitu misalkan. Atau kalau nggak kayak gitu, lu bisa membagikan hasil misalkan masakan lu misalkan. Apapun lah. Intinya mulai berikan
value dari yang sekecil mungkin gitu. Apapun itu kepada orang lain gitu. Gua menantang lu dan gua mengajak lu untuk yang dengar episode ini atau menonton episode ini untuk melakukan hal tersebut gitu. Gua mau ngajak lu juga untuk nge-support orang-orang yang ada di kiri ataupun di kanan, di depan ataupun di belakang, di atas ataupun di bawah dalam hal apapun yang mereka lakukan gitu. Sesimpel kalau misalkan mereka jualan, ya bisa belilah jualannya apa yang dia jual gitu. Misalkan dia temen lo lagi jualan kue misalkan atau apa gitu, itu bisa kita support dengan cara dibeli gitu. Tapi dibelinya dengan harga normal, atau mungkin kalau lu bisa belinya dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga yang dia jual gitu. Karena nggak ada tuh namanya harga teman, karena kalau lu beneran temen ya lu nggak nawar gitu, maksudnya karena lu tahu temen lu effortnya segede apa, ya lu harusnya nggak nawar gitu. Harusnya lu bahkan lu membelinya dengan harga yang lebih mahal sebenarnya gitu, karena lu mensupport dan mensupport effort yang telah dikeluarkan oleh temen lu gitu. Ya kira-kira kayak gitulah. Atau bahkan mungkin kalau misalkan dia nggak jualan gitu misalkan, atau mungkin jualan juga sama sih. Atau mungkin kalau misalkan lu nggak beli, lu bisa sesimpel nge-share aja gitu, nge-share apa yang dia lakukan gitu. Misalnya jualan dia, atau apa ya konten yang dia bikin lah, misalkan kalau dari konten atau apapun lah, misalnya dalam artian lu bisa share, kita bisa share apa yang dilakukan di sosial media agar lebih banyak lagi orang yang tahu gitu. Dalam artian terkadang kan kalau awal-awal sedang merintis kan susah gitu. Misalnya dari sosial media aja pasti kayak dari yang follow, dari yang ngikutin pasti sedikit orang gitu. Pasti ya gue bisa bilang sedikit lah yang ngikut tuh. Lu bisa banget nge-share. Kadang-kadang kan ada yang suka minta gitu, tolongin dong ini share ini gue. Gimana kalau dibandingkan kayak gitu, lu menawarkan diri aja untuk mau nggak gue bantu share gitu ke teman-teman gue, ke grup-grup atau gimana gitu. Jadi lu yang menawarkan diri untuk ngebantu nge-share gitu. Yang dimana gue bisa bilang kalau hal itu akan mengubah hari orang tersebut gitu. Yang dimana notabene di sini mungkin adalah teman lu atau kerabat atau keluarga jauh atau apapun lah itu. Maksudnya lu akan mengubah hari dia atau mungkin hidup dia. Gue nggak tahu juga. Maksudnya kita nggak tahu, variabelnya sangat banyak gitu yang bisa terjadi gitu. Bisa memperbesar pasarnya dia juga dengan cara seperti itu gitu. Dalam artian misalnya awalnya dia cuma punya 50 followers. Terus lu share, misalnya lu punya 500, jadi ada 500 orang baru yang bisa lihat gitu, seenggaknya kayak gitu. Terakhir, mungkin di episode kali ini agak-agak random juga. Mungkin nanti gue tulis di ininya, di apa namanya? Di judulnya random talk kali ya, kayak biasa episode-episode sebelumnya yang dimana gue ngomong yang agak ngalor ngidul, nggak apa-apa lah ya. Dan gue mau ngasih kutipan juga terakhir di sini, nyambung dengan microblog tadi yang gue paparkan juga. Jadi di omongannya seperti ini. Helping one person might not change the world, but it could change the whole world for one person. Jadi membantu satu orang mungkin aja emang nggak akan mengubah dunia gitu. Dan gue setuju juga akan hal itu gitu. Walaupun dengan membantu satu orang itu nggak akan mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah dunia untuk orang tersebut gitu. Jadi kita akan membawa perubahan positif untuk orang tersebut, siapapun itu. Mungkin itu aja kali ya di episode kali ini. Kalau lo mau tahu lebih banyak lagi tentang menarik, nah ini lo bisa cek aja di YouTube gue di bit.ly/y-nya besar T-nya besar Al-Harits Naufal, atau di itu YouTube gue di atau search aja Naufal Al-Harits. Atau bisa juga follow gue di Instagram, bisa lihat microblog gue. Gue udah lama juga nggak update sih, tapi ya mungkin aja gue bakal update lah gitu di @alharitsnaufal gitu. Ya mungkin itu aja. Kalau lo suka lo bisa share juga ke teman-teman lo. Ya mungkin itu aja kali ya. Gue Naufal Al-Harits dan terima kasih banyak telah mendengarkan.